Selanjutnya, kalau tadi presiden dan wakil presiden, ya, kalau ini syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58, yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Yang ketiga, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih. Keempat, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kelima, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan garing atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Yang keenam, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketujuh, tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Ya. Kemudian kita lihat lagi putusan MK nomor 4 garing PUU 7 garing 2009 pasal 58 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan MK nomor 4 garing PUU 7 garing 2009 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih, elected officials. Yang kedua, tidak berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya. Yang ketiga, dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Yang keempat, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Ya, kita kembali kepada judul kita tadi. Peran dari perguruan tinggi dan partai politik. Kalau kita lihat kampus ataupun perguruan tinggi sebagai basis candra di muka, di sini adanya ruang bagi lembaga kemahasiswaan intra maupun ekstra untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan. Ya. Selanjutnya, pendidik dan sivitas akademiknya memberikan atmosfer akademik di lingkungan kampus. Selanjutnya, nilai-nilai akademik, etika akademik, dan budaya akademik saling sinergi. Ya, jadi ada sinergi yang saling mendukung untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan dalam lingkungan kampus. Kemudian kampus meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global maupun regional. Kemudian peran orang tua dan keluarga serta masyarakat. Ya, kalau kita lihat memang penempaan kepemimpinan itu tidak hanya di kampus saja, tentu saja. Ini dimulai dari lingkup terkecil, yakni dari keluarga, kemudian lingkungan dan masyarakat tentu saja. Selanjutnya, peran parpol ya. Kalau kita lihat di sini ada banyak sekali parpol yang menjadi wadah bagi para kader-kader pemimpin masa depan untuk melakukan praktek kepemimpinannya melalui partai politiknya. Partai politik melakukan pendidikan politik dan kaderisasi calon pemimpin secara terbuka, terstruktur dan demokratis. Ya. Selanjutnya, partai politik harus mampu menghadirkan calon pemimpin yang bersih, berintegritas, cerdas, dan amanah. Selanjutnya, membatasi dan mencegah perilaku anggotanya untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Di sini peran parpol tentu saja sangat sentral dalam melahirkan para calon pemimpin
politik di masa depan. Maka tidak salah jika kita berharap banyak kepada partai politik sebagai ujung tombak dalam melahirkan para pemimpin-pemimpin politik kita di masa mendatang. Kita berharap Indonesia ke depan adalah Indonesia yang maju, Indonesia emas yang menjadi baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur, yang menjadi rahmatan lil alamin, yang tentu saja kita berharap banyak kepada generasi-generasi mendatang yang akan menempa diri dengan kaderisasi baik di perguruan tinggi maupun di partai politik, agar bersungguh-sungguh dan memantapkan dirinya untuk mewujudkan Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.